Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Janji Tuhan Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang ditangkap, disengsarakan, dan disalibkan, serta dibunuh dengan disalibkan itu, kini telah bangkit seperti yang dikatakannya. Pada hari ketiga ia akan bangkit lagi. Ia hidup dan tinggal di antara para muridnya yang kehilangan pegangan sepeninggal dirinya yang disalibkan. Belum lagi mereka merasakan kebahagiaan itu. Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka dan pergi ke rumah Bapa. Melihat perubahan dalam diri para murid dan mereka yang percaya kepadanya, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tuhan Yesus memang harus kembali kepada Bapa yang mengutusnya dan memenuhi janjinya yang lain, bahwa mereka yang percaya kepadanya akan selalu berada bersama dengan dirinya. Mereka dijamin untuk memperoleh hidup kekal bersama dia di surga Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, seorang yang bukan Kristen memberikan kesaksian bahwa alasan dia percaya kepada Yesus sebab ia menemukan ayat suci yang pada hari ini kita kutip untuk bahan renungan kita hari ini, yaitu firman Yesus yang ditawarkan oleh liturgi gereja pada hari ini. Seorang pria separuh baya ini berkata begini,
Selama ini saya tidak menemukan ada seorang yang dengan penuh keyakinan memastikan bahwa ia menjanjikan surga untuk para pengikutnya selain daripada Yesus. Hanya Yesus yang menjanjikan untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya di surga. Yesus itu adalah anak Allah yang menyatakan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan binasa, dan bahwa ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan sangat jelas, Tuhan Yesus menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapanya, bahwa semua yang dipercayakan kepadanya jangan seorang pun binasa, melainkan harus diselamatkan, dan tidak seorang pun dibiarkan terpisah daripadanya. Jadi, Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudari terkasih, kurang lebih 2 minggu ke depan, kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Penginjil suci mencoba menggambarkan kegelisahan mereka yang telah menemukan sukacita luar biasa dengan kebangkitan Yesus dan hadir di antara mereka. Kebangkitan Yesus dari matinya itu bukan saja menjadi berita yang menggemparkan, tetapi juga berita yang membuat para pemuka agama Yahudi kelimpungan dan bingung. Bahkan mereka mencoba menyebarkan berita bohong atau hoax di antara orang banyak. Mereka mengatakan bahwa para muridnya mengambil jenazah Yesus ketika para penjaga makam itu sedang tidur. Niat hati memberikan berita yang bisa dipegang. Namun, apa jadinya dengan fakta yang disembunyikan? Mana mungkin orang yang sedang tidur nyenyak bisa melihat para murid menggotong mayat atau jenazah Yesus? Berita itu terbantahkan sebab Yesus hadir di antara para muridnya yang sedang menjala ikan. Simon Petrus yang diberitahu oleh murid yang dikasihi Yesus bahwa itu Tuhan, ia langsung tersungkur. Ia juga menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang menuju Emmaus. Ia menampakkan dirinya kepada para murid. Juga ia menyatakan dirinya kepada Thomas sebagai Yesus yang kaki dan tangannya serta lambungnya ditembus tombak. Ia adalah Yesus yang sama. Dia telah dibunuh, tapi kini ia hidup dan ada di antara mereka. Saudara-saudari terkasih, dikala semua orang merasakan kebahagiaan itu, mereka inginnya supaya Yesus bisa menjadi pemimpin mereka yang berkuasa, seperti pada zaman Raja Daud yang menjadi raja besar mereka. Mereka mengalami bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sosok tepat dan komplit yang selama ini mereka nantikan. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia harus kembali ke rumah Bapanya. Mereka pun mulai bimbang dan gelisah. Mengapa? Karena yang mereka harapkan kini harus pergi,
meninggalkan mereka. Namun Tuhan Yesus menjelaskan mengapa ia harus pergi ke rumah Bapaknya. Yesus memang harus pergi untuk memastikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya mendapat tempat di dalam kerajaan Bapaknya. Benarlah apa yang dikatakan seorang yang memutuskan menjadi Kristen, sebab hanya Yesus yang memastikan melalui janjinya bahwa ia diberi tempat di dalam kerajaan Bapaknya. Kita disadarkan untuk setia kepada Yesus yang sudah wafat dan bangkit untuk kita. Yesus memberikan jaminan bagi setiap kita yang percaya kepadanya mendapat tempat di rumah Bapaknya. Di dunia ini kita hidup sementara saja, dan kelak pada hari kematian kita akan kembali kepada Yesus yang sudah menantikan kita di rumah Bapaknya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya kepada Yesus yang sudah menyediakan tempat untuk kita kelak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebangkitan Putramu, Yesus Kristus. Ia akan kembali kepadamu dan menyediakan tempat bagi kami setelah pesyarahan kami di dunia ini berakhir. Kuatkan kami untuk mengandalkan Yesus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.